Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali praktikum sistem basis data 2 dan sekarang sudah masuk ke pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang query join. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu join itu apa. Nah, join itu perintah yang digunakan oleh user untuk menampilkan data dari dua tabel atau lebih dengan melakukan penggabungan tabel. Makanya tabel itu dijoinin gitu. Jadi digabung tabel 1 dan tabel 2 atau lebih. Nah, di dalam SQL ini ada beberapa jenis join, tapi untuk pertemuan 4 kita akan belajar yang pertama itu ada inner join, ada outer join. Outer join itu meliputi left outer join, right join, dan full join. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita langsung latihan aja. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya sudah punya beberapa tabel. Yang pertama itu ada tabel employees. Kita lihat dulu. Kemudian ada tabel position. Dan juga tabel department. Oops, salah. Sorry, kurang from-nya. Oke. Nah, ketiga tabel ini akan kita lakukan perintah join untuk melihat hasil dari masing-masing perintah join tersebut. Untuk yang pertama, kita coba untuk belajar tentang inner join-nya. Oke, sekarang coba kita tampilin nama, email, posisi, nama, email, posisi, sama salary dari gabungan kedua tabel employees dan position. Pakainya inner join. Oke. Sekarang kita coba gimana sintaksnya. Berarti pakainya select. Terus saya mau coba pakai tabel alias. Saya aliaskan tabel employees itu sebagai A, atau kalian mau nulis employees-nya juga bisa, tapi saya mau coba pakai A. Terus tampilinnya field itu name, tampilin lagi field email, kemudian tabel position itu kita inisialkan itu sebagai B. Kemudian kita mau tampilin field position. Kemudian tampilkan lagi field salary dari tabel position. From employees sebagai A. Inner join tabel apa? Position sebagai B atau alias B. On. Nah, on di sini berarti kita cari tahu dulu field mana yang bertindak sebagai primary key dan foreign key-nya. Kalau kita lihat di antara tabel employees dan position, di sini kan position itu primary key-nya ID position, sedangkan ID position di dalam employees itu dia sebagai foreign key. Berarti di sini kita gabungkan menurut ID position-nya. Nah, berarti A itu employees, tabel employees, ID position, ID post, sama dengan B itu tabel position, ID post juga. Oops, ini ada yang typo. Maaf. Kita ulang. Position. Astagfirullah. Nah, udah muncul. Kan kita di sini tuh nampilin field name, email, position, sama salary. Karena kita menggunakan inner join, berarti kita itu menampilkan data yang memiliki kesamaan berdasarkan
ID position. Sedangkan data yang tidak ada nilainya maka nggak akan ditampilin gitu. Berarti kalau untuk kasus ini yang tampil hanya name Elia dan Rahma, seperti itu. Terus misalnya, Kak bisa nggak kalau tiga-tiganya kita gabungin? Oh bisa, berarti sintaksnya sama kayak yang di atas, tapi kita pakai tiga-tiganya. Oke, kita bikin. Kita nampilinnya sama ya, berarti select A name. Di sini A itu saya sebagai tabel employees, B-nya itu sebagai tabel position, dan C untuk tabel department. Dep berarti ya. Address. From. Nah, di sini ada tutup kurung 2. From table employees A, inner join position sebagai B atau alias B on, yang sama apa? ID position sama dengan B dot ID position juga. Terus inner join lagi karena kita mau gabungin ketiga-tiganya. Tabel yang ketiga apa namanya? Department 2 I on A yang sama di sini ID department sama dengan C ID department. Benar kan? ID department yang sama. Oh ya betul. Tutup kurung. Oh tuh kan typo lagi. Aduh, I'm sorry. Selalu typo. Ini tuh E-nya 2. Nah gitu. Nah, di sini tetap yang tampil yang memiliki hubungan aja atau memiliki kesamaan nilai karena kita masih menggunakan inner join. Nah, sekarang kita mau coba pakai yang left join. Kita mau tampilin nama, email, sama salary aja. Berarti yang bergabung itu tabel employees dan tabel position. Kita tampilin nama, berarti select a.name, terus a, email, sama salary itu berarti di tabel position. From employees A, left join, position alias B, on, yang sama itu ID position sama dengan B dot ID position. Nih, di sini Zahra salarinya itu 0. Kenapa? Kita lihat lagi. Di sini Zahra ID positionnya itu kan J003. Sedangkan di dalam tabel position ID position J003 itu nggak ada. Berarti kalau kita pakai left join yang bakalan tampil adalah semua tabel yang ada di tabel pertama, yaitu tabel employees. Sedangkan di tabel kedua nilainya adalah 0. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi di tabel position di field salary itu nggak ada nilainya untuk nama Zahra. Kayak gitu. Atau kalau mau dibalik, kita mau cari tahu siapa nih yang nggak punya gaji gitu. Dari tabel employees yang nggak punya gaji itu siapa gitu. Kita bisa pakai kondisi. Kalau sebelumnya kita nggak pakai kondisi, sekarang kita pakai kondisi. Sintaksnya sama, cuma nanti ditambahin clause where. Join. Berarti kalau mau cari yang nggak punya salary, where b.salary is 0. Oh, yang nggak ada nilainya. Nah, si Zahra. Bener kan Zahra nggak punya salary? Ya, itu. Terus kita mau coba right join. Left join udah, sekarang right join.
kita mau tampilin nama, email, departemen, sama alamat. Berarti yang kita gabungin adalah tabel employees dan tabel department. Kita tampilin nama dari tabel employees, email dari tabel employees, departemen dari tabel departemen, dan address dari tabel departemen. Berarti from employees alias A, rank join, departemen alias C, on, yang sama apa fieldnya, ID, departemen, sama dengan C, ID, departemen. Nah, kalau right join berarti kita nampilin semua data yang ada di tabel kedua atau tabel sebelah kanan. Di sini tabel keduanya itu kan tabel departemen. Berarti semua data di tabel departemen ini bakalan muncul. Dan yang nggak ada nilainya di tabel, maksudnya yang nggak punya, yang di tabel departemen yang nggak punya nilai di tabel lain bakalan nilainya 0. Kayak HRD di sini kan nggak punya nilai lagi di tabel employees, makanya dia nilainya 0 kayak gitu. Kelihatan ya bedanya kalau misalkan left join itu yang ditampilin tabel pertama, semua tabel pertama. Kalau right join yang ditampilin itu semua tabel kedua atau tabel sebelah kanan gitu. Terus kalau kalian mau main-main sama clause-aware, condition gitu-gitu ya tinggal tambahin aja di bawah on-nya gitu. Misalkan mau ngurutin namanya itu sebagai secara descending. Kalau pengurutan itu kan pakainya order by kan. Jadi ya tinggal kita tambahin order by aja. Misalkan ini from employees, terus right join, berarti order by misalkan A name nah dia bakalan mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil gitu, atau dari Z ke A, tapi di sini E adanya. Oke, itu tadi inner join, left join, dan right join. Sekarang yang terakhir kita mau coba yang full join. Nah, untuk full join itu dia bakalan menampilkan semua baris dari tabel yang ada di sebelah kiri maupun kanan atau tabel 1, tabel 2. Walaupun nggak ada kesamaan antara kedua tabel gitu. Kan kalau misalkan left join itu dia tetap nampilin tabel sebelah kiri walaupun sebelah kanan nggak ada kesamaan. Terus tabel right join itu dia nampilin tabel sebelah kanan walau sebelah tabel kiri itu nggak ada kesamaan. Tapi kalau di full join kita nampilin semua isi tabel walaupun dia nggak punya kesamaan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Oke, kita coba aja. Untuk kasus full join, saya mau coba ketiga tabelnya langsung. Mau ditampilin nama dari tabel employees, terus position, salary, sama departemen, from employees A, full join, sama sih kayak inner join tapi bedanya ini full join. Ambil dulu position itu alias B, on, yang sama adalah field position, ID position sama dengan ID position. Terus jangan lupa tutup kurung, kita full join lagi, departemen 2 alias C, on A
ID department sama dengan CID department. ID dep. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, di sini semua datanya tampil. Pada tabel employees emang ada 3 data doang, Elia Rahma sama Zahra. Pada tabel position cuma ada 2 data, dan pada tabel department itu ada 4 data. Semuanya itu bakalan tampil karena kita pakai full join, walaupun ada yang sifatnya atau nilainya itu 0. Seperti Zahra ini dia mempunyai nilai 0 pada tabel position dan salary-nya 0. Sedangkan untuk tabel departemen dia punya nilai 0 untuk record HRD pada tabel name dan tabel position. Jadi full join itu dia bakal nampilin semua isi data walaupun ada yang hasilnya 0 kayak gitu. Oke, sudah selesai untuk pembahasan query join pada pertemuan 4. Jadi intinya inner join itu dia bakalan menghasilkan data yang memiliki nilai yang sama di antara kedua tabel yang dijoinkan atau lebih dari 2. Sedangkan outer join yaitu left join dan right join itu dia akan menampilkan baris-baris data yang tidak memenuhi join condition gitu. Walaupun dia bersifat 0, dia bakal tetap tampil. Begitupun dengan full join malah semuanya bakalan tampil walaupun entah itu ada yang 0 ataupun yang tidak 0. Oke, gitu. Oke, cukup sekian untuk pembahasan di pertemuan 4. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.